Ya pemirsa, kita coba akan bahas hal ini. Sudah hadir pemerhati Timur Tengah di studio Apa Kabar Indonesia pagi. Ada Pak Nur Hosiluan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Nurholis. assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ya, kami akan mengajak Pak Nurholis dan juga pemirsa untuk berbincang langsung bersama dengan warga negara Indonesia yang berada di wilayah Gaza. Ada Fikri Rofiul Haq di sana. Selamat pagi waktu Indonesia, Fikri. Selamat pagi dini hari, Mbak, waktu Gaza. Iya, tadi kita saksikan bahwa invasi Israel ke wilayah Gaza semakin membabi buta, bahkan juga sudah menyasar Gaza Selatan, tempat pengungsian warga Gaza yang berada di sana. Apa yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini? Ya, memang sampai detik ini masih terjadi pembantaian dan juga pembunuhan massal ya oleh pihak Zionis Israel. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena update yang saya dapatkan ada yang mengatakan sudah 16.200 korban meninggal, tapi ada yang mengatakan juga sudah ada yang 20.000 korban meninggal, dan ini adalah warga sipil semua. Dan dari antara ini adalah 8.600 anak kecil, bayi. Ini adalah korban meninggal dari 20.000 ini, dan sudah mencapai 5.000 korban meninggal dari kalangan wanita, dan korban luka-luka juga sudah mencapai 43.000 lebih. Dan perlu saya ingatkan, ini adalah korban sipil, dan warga pihak Zionis Israel ini memang sangat masif atau sangat intens sekali menyerang jalur Gaza itu dalam malam hari. Akhirnya banyak yang terjadi meninggal itu adalah dari kalangan anak-anak dan juga wanita. Ya, Fikri, kalau kita boleh tahu dengan kondisi seperti itu, rumah sakit yang saat ini beroperasi seperti apa? Ya, seperti yang saya sampaikan dalam pekan-pekan sebelumnya, rumah sakit ini tuh sebenarnya posisinya seperti rumah sakit Indonesia saat masih beroperasi 11-12. Mereka banyak sekali pasien-pasien yang tergeletak di lantai, belum mendapatkan obat, belum mendapatkan perawatan yang baik, dan juga belum mendapatkan kamar untuk beristirahat. Ditambah lagi dengan krisis-krisis yang ada, krisis medis, ya, kekurangan tim medis, krisis obat-obatan yang sangat-sangat terbatas, bahkan banyak juga terjadi operasi-operasi tanpa obat bius. Ini terjadi karena korban itu bisa dikatakan setiap menitnya, setiap jamnya itu berdatangan terus. Terutama yang saya ketahui adalah di Rumah Sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Di sana sangat-sangat terjadi pemadatan korban luka-luka maupun korban meninggal. Ya, Fikri, kami kan juga mengikuti perjalanan Anda di sana. Anda juga sempat mengungsi dari Rumah Sakit Indonesia, dan saat ini Anda berada di mana? Anda juga bisa jelaskan pasokan, kemudian obat-obatan medis, bahan bakar, dan juga listrik sebagai seperti apa di sana? Ya, memang saya saat ini berada di sekolahan yang berada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Namun alhamdulillahnya memang sebagian kita tidak terlalu masif sekali serangan-serangan, namun masih tetap terdengar. Dan seperti yang saya sampaikan juga, bukan hanya terdengar. Oke. Fikri? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi ya dengan Fikri. Atau kita langsung menuju ke Pak Nurholis. Pak Nur, kalau kita lihat di kondisi saat ini seperti apa di Gaza, mungkin bisa disampaikan melalui sambungan Al Jazeera berikut ini? Ya. Silakan, Pak Nurholis. Ya, kita kembali terhubung dengan stasiun televisi Al Jazeera. Ini adalah laporan dari wartawan Al Jazeera yang ada di Gaza, tepatnya di kawasan Rafah. Dilaporkan bahwa ada kembali 17 warga jalur Gaza yang gugur. Sementara itu ada sebuah rumah di kawasan Bureish yang menjadi sasaran dari serangan udara Israel, di mana rumah ini hancur secara total, dan rumah ini terdapat di pusat kota Gaza. Tampak digambar bagaimana rumah ini kemudian porak-poranda dan hancur lebur. Sementara juga ada kesulitan dari pihak medis untuk melakukan evakuasi. Ini adalah gambaran kehancuran. Sebelumnya ada sebuah
pemukiman rumah. Perlu diketahui bahwa perumahan yang ada di jalur Gaza umumnya bersifat dalam bentuk flat atau apartemen, dan seperti tampak di gambar bagaimana itu kemudian hancur total, dan juga ada kesulitan untuk aparat atau tenaga medis melakukan evakuasi karena terbatasnya peralatan yang tersedia. Dan ini tempat sebenarnya merupakan tempat untuk pengungsian sebenarnya, namun juga menjadi sasaran dari serangan Israel. Sementara itu dilaporkan bahwa kembali Brigadir Izzuddin Al-Qassam terlibat pertempuran darat dengan tentara Israel di distrik Ash-Shujaiyah di kota Gaza, dan di mana pasukan Brigadir Izzuddin Al-Qassam berhasil menghancurkan tank milik Israel. Ini adalah sebuah video yang dirilis oleh Izzuddin Al-Qassam. Brigadir Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap militer Hamas, di mana video ini sengaja dirilis. Tampak di gambar bagaimana Izzuddin Al-Qassam berupaya menyasar tank Israel, dan ya tampak ada juga pos atau tempat berhimpunnya tentara Israel yang juga menjadi sasaran. Sengaja ya tampak bagaimana kemudian tank Israel terbakar, dan juga ada sejumlah tempat konsentrasi tentara Zionis yang juga menjadi sasaran target dari pejuang Hamas. Dan video ini sengaja dirilis untuk membuktikan, sengaja dirilis oleh pihak Brigadir Izzuddin Al-Qassam untuk membuktikan bahwa mereka berhasil mengalahkan Israel di dalam pertempuran, dan hal ini juga diakui oleh pihak Israel bahwa mereka mengalami kesulitan untuk melakukan atau untuk menghadapi pasukan Al-Qassam di lapangan. Sementara itu juga sebagai bukti bahwa Israel tidak kesulitan menghadapi Hamas ini adalah bahwa Israel tidak sanggup untuk merilis jumlah korban dari pihak Hamas, sementara Hamas terus merilis bagaimana jumlah perwira maupun tentara Israel yang berhasil mereka tewaskan. Baik, terima kasih Pak Nurholis. Itu tadi paling tidak kondisi terkini melalui sambungan Al Jazeera Arabik yang tadi sudah diterjemahkan oleh Pak Nurholis. Kondisinya memang seperti itu tadi ya, dan juga tapi Hamas juga kemudian juga memberikan serangan-serangan kepada militer Israel yang saat ini juga telah diakui oleh Israel. Kami kembali ajak Anda berbincang bersama dengan warga Indonesia yang berada di wilayah Gaza Selatan. Sudah ada Mas Fikri, masih terhubung bersama kami ya Mas Fikri? Iya, masih terhubung Mbak. Ya, Mas Fikri, tadi Anda juga sampaikan Anda saat ini berada di wilayah Khan Yunis yang memang juga berada di wilayah Gaza Selatan. Kita tahu di sana dijadikan lokasi pengungsian bagi sejumlah warga Gaza. Mungkin tidak bisa disampaikan juga bahwa ada atau tidaknya tempat aman begitu ya, karena kita tahu Israel juga menyerang wilayah Gaza Selatan. Saat ini paling tidak perlindungan bagi warga Gaza di sana seperti apa? Para pengungsi yang berada di Gaza Selatan yang juga menjadi target Israel. Ya, tentunya banyak sekali ya ancaman-ancaman kepada warga berupa misalnya ditelepon dengan kartu perdana oleh pihak militer Israel dan keluar dengan rekaman untuk ancaman-ancaman berupa kalian jangan untuk keluar dari rumah, dan juga ancaman-ancaman seperti kertas-kertas yang disebarkan oleh pihak Zionis Israel melalui udara ke warga-warga untuk mereka mengungsi misalnya dari satu titik ke satu titik lain, seperti dari kota Khan Yunis ke kota Rafah. Namun memang para warga ini memang hanya bisa menetap di rumahnya masing-masing, karena kalau mereka keluar pun tidak ada jaminan keselamatan, dan juga kalau mereka mengungsi pun mereka tidak mempunyai tempat yang memadai, karena memang dari utara ke selatan pun mereka sebenarnya sama-sama miris sekali ataupun sama-sama sengsara sekali sebenarnya dengan keadaan dan kondisi yang sangat sulit saat ini, ditambah juga dengan musim dingin, krisis-krisis bahan pangan, obat-obatan, bantuan yang memang masih kurang dikatakan jauh dari cukup, dan juga krisis-krisis lainnya yang dialami oleh masyarakat Palestina yang ada di pengungsi-pengungsian. Oke, kita langsung lanjut ke Pak Nurholis. Kalau tadi kita lihat ada kehadiran ya, ini kan termasuk reaksi dari
Vladimir Putin Ya. soal Timur Tengah itu apa yang bisa kita baca ya dari langkah Putin Ya, ini? sebenarnya Putin ke Timur Tengah itu lebih pada yang terutama adalah kepentingan Rusia sendiri yang terutama. Betul bahwa dia punya kepedulian terhadap apa yang terjadi di Gaza, tapi sebenarnya yang paling penting adalah kepentingan nasional Rusia itu sendiri. Yang pertama adalah persoalan minyak. Kita tahu bahwa Rusia termasuk dalam OPEC Plus ya. Jadi dia punya kepentingan untuk bagaimana Arab Saudi untuk tidak menambah produksi minyak sehingga harga minyak tetap tinggi. Jadi tetap agar tentu kita tahu ada upaya Barat, bagaimana negara-negara Barat itu berupaya menekan Arab Saudi agar minyak itu ditambah produksinya supaya harganya tidak naik sebagai imbas dari perang di Ukraina. Oke, nah pengaruhnya terhadap konflik Palestina dan Israel ini? Ini yang seperti kedua, apa? yang terkait dengan Gaza ini sebenarnya Rusia berupaya untuk memainkan dua kartu. Putin mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Netanyahu, bahkan punya hubungan pribadi. Artinya persahabatan itu bersifat pribadi. Kemudian di sisi lain Putin juga mempunyai hubungan yang baik dengan Hamas. Bahkan Hamas sejak meletusnya perang Ukraina itu Hamas sudah 3 kali datang ke Moskow. Dan sejak serangan dan sejak mulainya invasi atau pertempuran antara Israel dan Hamas ini pada 7 Oktober kemarin, itu Hamas sudah sempat juga datang ke Moskow, diterima oleh Putin, dan ini sempat membuat geram Netanyahu. Dan ketika negara-negara Barat, Amerika Serikat, kemudian Inggris, Jerman, Prancis berlomba-lomba untuk menenangkan Netanyahu atau ikut memberikan dukungan spirit kepada Netanyahu sejak 7 Oktober itu mulainya perang itu Netanyahu menunggu 9 hari untuk kemudian baru menyampaikan telepon, menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya warga sipil dari pihak Israel, dan juga pada saat yang sama juga Putin melakukan komunikasi dengan negara-negara yang ada Timur Tengah dan juga Hamas. Artinya apa? Bahwa Putin sebenarnya ingin mencoba menjadi pemain di Timur Tengah. Dia berupaya menjadi seolah-olah menjadi titik harapan bahwa bukan hanya Amerika Serikat yang bisa dijadikan partner di Timur Tengah, tapi ada juga Rusia. Dan saat ini sebenarnya juga Rusia diuntungkan dengan adanya konflik antara Israel dan Hamas, karena perhatian dunia itu agak berkurang ke Ukraina. Dan negara-negara Barat, Amerika Serikat sendiri dan juga negara-negara Barat juga terpaksa mengurangi pasokan persenjataannya ke Ukraina gara-gara adanya. Artinya kemudian tidak bisa kemudian diartikan secara utuh bahwa peran Putin pada saat di Dubai kemarin untuk kemudian menghadirkan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Ya, upaya itu ada sejak awal. Putin sudah menyuarakan bahwa harus ada gencatan senjata yang bersifat permanen. Dia mengecam jatuhnya korban warga sipil dari pihak Gaza. Dia juga mengecam jatuhnya warga Israel dari jatuhnya atau gugurnya pihak warga sipil Israel. Artinya itu sudah keinginan semua pihak. Akan ditindaklanjuti tidak oleh Putin dengan hadir di Dubai kemarin? Itu yang menjadi masalah, karena sebenarnya yang pegang kartu ini adalah Israel itu sendiri. Siapa yang bisa menekan Israel untuk menghentikan invasinya, itu yang akan berpengaruh. Faktanya adalah Amerika Serikat sendiri yang merupakan induk semangnya Israel ternyata tidak bisa menghentikan Israel. Jadi bahwa itu lantas kita ada harapan bahwa Putin kemudian bisa menjadi penekan untuk Israel, itu kayaknya masih agak jauh dari harapan, masih cukup sulit, panjang untuk ke arah situ. Kecuali ada suatu hal yang memang membuat Israel diuntungkan. Artinya ada sesuatu yang bisa dia dapatkan dari Rusia dengan menghentikan invasi dia ke jalur Gaza. Oke, tapi kalau kita tadi dengar yang disampaikan oleh Pak Nurkolis bahwa ini untuk kepentingan nasional dari Rusia, tapi kedekatan hubungan antara Rusia, dalam hal ini Putin dengan Presiden Palestina begitu ya. Nah itu konversi kedekatan ini apakah dalam bentuk apa kalau kita bisa bayangkannya? Ya sebenarnya kedekatnya sama Hamas ya. Kalau dengan otoritas Palestina, Mahmud Presiden Abbas Israel itu dan juga standar, Hamas, ya? hubungan yang standar, maksudnya hubungan antara dua negara lah begitu ya. Tapi kalau Hamas sendiri, artinya kesediaan Putin untuk berdialog dengan sebuah pemerintahan yang tidak sepenuhnya diakui, Hamas tidak sepenuhnya diakui oleh negara-negara dunia, khususnya Barat ya. Tapi itu membuat kemudian Rusia bisa membuat menjadi semacam ada keseimbangan dalam relasinya dengan persoalan di Gaza gitu. Cuma memang apakah kemudian itu punya pengaruh gitu ya? Sebenarnya
jika Rusia bisa meyakinkan atau Putin bisa meyakinkan Netanyahu bahwa jika Anda terus melakukan invasi ini, maka akan begitu banyak risiko yang akan Anda hadapi yang Anda sendiri mungkin tidak kuat. Dan ini sebenarnya tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Ekonomi Israel hancur, kemudian jumlah tentaranya juga hancur. Secara perang dia sebenarnya kalah di Gaza. Dan makin banyaknya kemudian jumlah korban yang gugur, khususnya warga sipil di jalur Gaza, itu akan mengganggu ketertiban dunia seperti dinyatakan oleh Sekjen PBB. Dan bahkan Sekjen PBB sudah mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB. Lucu juga kan ini situasi. Itu dia yang kita harapkan, harusnya dengan adanya kedekatan antara Putin dan juga Netanyahu ini bisa kemudian mengubah pola pikir Israel, termasuk dalam ini Presiden Israel, begitu ya. Kita harapkan seperti itu, tapi mohon maaf waktu kita singkat. Pak Nurholis, terima kasih banyak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia.